Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amanah rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang sudah tanggal 20 nih, Pak Jari. Artinya apa? Artinya bulan Zulhijjah hampir habis. Kalau Zulhijjah habis, maka masuk bulan Muharram. Berarti bulan baru dan tahun baru. Itu maknanya apa? Maknanya umur kita itu bertambah 1 tahun. Namun hakikatnya berkurang 1 tahun. Karena Allah sudah menetapkan umur kita ini. Umur kita ini sudah ditetapkan, kalau sudah jatuh temponya tidak bisa mundur. Allah berfirman dalam Quran, walayu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang itu apabila jatuh temponya. Jadi maknanya semakin bertambah tahun, itu maknanya semakin kita itu dekat dengan kematian. Hal yang penting bagi kita sebenarnya adalah mengevaluasi amalan-amalan kita sebelum ini kayak apa. Apakah amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah? Itu sebenarnya bisa dilihat dengan ilmu. Karena amal yang diterima itu adalah dilakukan dengan benar sesuai petunjuk. Batinnya harus lillahi ta'ala. 2 unsur ini sudah. Kalau kita melakukan sesuatu walaupun benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, tapi batin kita, niatan kita tidak lillah karena Allah, maka tidak diterima sebagai amal ibadah. Contoh, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celakalah orang yang sholat. Loh, orang sholat itu kok celaka gimana? Ternyata lalai dalam sholatnya dan riya. Riya itu pekerjaan batin yang diniatkan tidak karena Allah. Ini tidak diterima. Maka diterima itu adalah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kemudian batinnya lillahi ta'ala. Itu sudah secara teoritis seperti itu. Nah ini maka pentingnya batin itu penting sekali. Karena ada sebuah hadis menjelaskan begini. Tersebutlah seorang bernama Qotsman, penduduk Madinah ini ikut terjun berperang bersama-sama dengan Rasulullah. Rumusnya, orang kalau mati di jalan Allah, perang di jalan Allah itu syahid. Kalau syahid tanpa hisab masuk surga. Itu secara teoritis seperti itu. Sehingga dalam Quran juga disebutkan, jangan kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup dan mendapatkan rezeki. Ada di dalam Quran surat 3 ayat 169. Qotsman tadi ceritanya itu gugur. Nah karena gugur sudah seluruh
sahabat ini sudah menyatakan orang ini syahid, dilulukan. Lalu didengar oleh Rasulullah, justru Rasulullah mengatakan terbalik. Dia penduduk neraka. Loh, ini kaget. Ya, orang-orang sahabat-sahabat ini sama terkejut semua. Loh, kok bisa? Dia sudah berjuang mati-matian. Kok bisa dikatakan neraka tadi ya? Dia penduduk neraka. Ternyata dijelaskan oleh Nabi bahwa Qotsman tadi itu ketika perang mendapatkan luka yang sangat parah. Karena mendapatkan luka yang sangat parah, dia tidak tahan menahan sakitnya itu, lalu dia ambil pedang, ditancapkan ke dalam dadanya. Meninggal dunia. Sehingga matinya Qotsman tadi sebenarnya bukan dibunuh musuh, tetapi karena bunuh diri. Itu penyebabnya, satu. Yang kedua, karena niatnya. Qotsman ini sejak keluar untuk berperang, dia sudah bersumpah. Dia mengatakan bahwa dia berperang itu bukan karena agama, tapi dia berperang karena menjaga kehormatan penduduk Madinah. Jadi sebenarnya dua kesalahan. Niat pertama tadi sudah keliru, kemudian yang dilakukan sudah keliru. Maka Rasulullah mengatakan finnar, di dalam neraka. Ini apa? Niatnya. Maka pentingnya niat itu begitu. Apapun pekerjaan kalau kita niatkan dengan lillah menjadi satu ibadah yang luar biasa. Bahkan ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa seorang pelacur memberi minum anjing itu mlebu swarga. Bukan aneh-aneh ya. Pelacur memberi minum anjing mlebu swarga. Qotsman berperang kayak ngono neraka. Bagaimana? Ternyata pelacur tadi dalam memberikan minum kepada anjing tadi melibatkan Allah di dalam amalan itu. Artinya apa? Niat karena Allah. Nah, karena niat karena Allah menjadilah satu peribadatan yang diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala besar. Lah pahala ini dihadapkan dengan dosa-dosa pelacur tadi. Dosa pelacur diterpedo oleh pahala yang maha besar tadi itu. Hancur menjadi nol. Maka pantas Rasulullah mengatakan masuk surga. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya masalah niat. Kemudian yang kedua, mari kita evaluasi masalah ajaran agama yang terpenting. Itu adalah tauhid. Tauhid itu yang diajarkan oleh para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, yang diajarkan ya cuma satu itu tok. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ma'buda illallah. Tidak menyembah kecuali kepada Allah. Itu yang diajarkan. Cuma syariatnya bisa berubah sesuai dengan kondisi manusia saat itu. Salah satu contoh, pernikahan zamannya Nabi Adam itu dengan saudara kandungnya. Logikanya nggak ada orang. Nggak ada orang mau nikah dengan siapa. Maka syariat itu dibolehkan. Nah sekarang nggak boleh, haram. Karena manusia sudah saking akeh. Saking akeh sampai jenenge Bill Gates itu kepingin wong iku cek gak akeh-akeh ning donya. Dikai Covid. Lagi muncul mana yang namanya vaksin ya, vaksin TBC. Allah alam itu apakah ada jurusan ke sana saya nggak ngerti, tapi kok nggak cocok menurut saya gitu. Itu kira-kira begitu. Lah itu jangan dintekno wong dunia itu juga akeh. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita bicara tauhid itu kita lihat ada namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu rububiyah itu meyakini, mengimani bahwa semua yang ada di alam ini adalah yang membuat adalah Allah dan diatur oleh Allah. Makanya ada siang, ada malam itu karena perputaran-perputaran planet itu.
Ya, planet-planet itu menimbulkan siang dan malam. Umpama planet itu kemudian pas awan di tempat kita, terus gak mau bergerak, korek gak gelem mumet. Apa yang terjadi? Panas terus menerus. Nah itu berlaku setahun, gosong kita. Ya, mungkin banyak kebakaran dan sebagainya. Lah itu diputar oleh Allah tiap hari. Menjadi siang dan malam, ternyata siang dan malam ini sebuah kehidupan untuk kita. Nah kalau sebuah kehidupan yang diberikan Allah kepada kita, berarti Allah kasih sayang kepada kita. Kan begitu logikanya. Ya, jadi meyakini begitu, bahwa semua alam ini yang menjadikan adalah Allah dan yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada tauhid mulukiyah. Tauhid mulukiyah itu adalah meyakini bahwa Allah itu raja di raja. Rajanya sealam ini, rajanya semuanya. Kalau kita membaca Fatihah kan Maliki Yaumiddin, raja pada hari kiamat. Ya. Nah kalau raja itu punya peraturan, punya undang-undang. Nah kita sebagai orang yang bertauhid mulukiyah mesti harus tunduk kepada aturan Allah itu. Nah itu termasuk kategori tauhid mulukiyah. Kalau kita menentang aturan Allah itu, ya diragukan tauhid mulukiyahnya itu. Maka segala apa yang diatur oleh Allah untuk mengatur manusia itu ada di dalam kitab ini, kitab Quran. Ya dengan kitab Quran inilah yang diharapkan kita itu menjadikan sebagai pedoman hidup kita. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Quran tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi kewajiban kita itu melaksanakan ini, Quran ini. Itu termasuk kategori tauhid mulukiyah itu tadi. Banyak sih kalau diuraikannya banyak sekali. Maka cita-cita kita menjadikan Quran sebagai pedoman hidup ini adalah cita-cita kehidupan. Itu merupakan paham keagamaan kita juga. Maka ketika kita jadi pemimpin, maka yang dipikirkan juga bagaimana realisasinya menerapkan Quran ini dalam kehidupan. Itu sudah pengaruh daripada tauhid mulukiyah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid ilahiyah, uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah meyakini dan memahami bahwa yang harus disembah cuma satu, yaitu Allah, Tuhan kita. Tidak boleh yang lain. Allah itu paling benci kepada orang yang menyembah selain Allah. Orang yang mensekutukan Allah. Itu paling dibenci oleh Allah. Dan termasuk dosa terbesar. Nah bentuk-bentuk penyembahan itu sebagaimana sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sejarahnya, termasuk sudah terkumpul di dalam Quran. Nah kita harus tahu lawannya. Lawannya tauhid adalah syirik. Lah orang kadang-kadang banyak yang melaksanakan kesyirikan tapi tidak disadari. Karena syirik itu bentuknya bermacam-macam. Kalau kita menyembah patung, jelas dengan patung terus disembah-sembah. Jelas kalau itu adalah namanya syirik kubro. Syirik yang gede jelas itu. Tapi ada juga dari perkataan kita itu bisa menjadi syirik. Perkataan itu sangat penting. Panjenengan dulu dengan bapaknya anak-anak dan ibunya anak-anak dulu haram sebelumnya. Tapi ketika mengucap kata-kata qabiltu nikahaha bil mahri mazkur halan menjadi halal. Karena apa? Ucapan. Jadi ucapan itu bisa menjerumuskan, bisa menyelamatkan. Kalau saya ngomong pada hari ini saya hadir di sini adalah kehendak Allah, itu benar sudah. Dan kehendak takmir. Itu salah. Itu ucapan yang mengandung syirik. Lah yang tidak mengandung syirik bahwa saya hadir di sini adalah
atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak takmir. Itu baru tidak syirik. Nah begini ini kalau kita tidak pernah ngaji ya nggak pernah tahu. Tapi saya matanya saya lupa. Intinya seperti itu, karena ucapan saja orang bisa jatuh kepada kesyirikan. Dan nomor 2, orang itu bisa jatuh kesyirikan karena mengikuti seorang ulama. Tapi ulama di sini bukan semua ulama, tapi ulama yang tidak konsisten. Tidak konsisten caranya bagaimana? Misalnya contoh, ulama itu tahu kalau itu haram, tapi karena satu dan lain hal dia mengatakan halal. Sebaliknya, sesuatu itu halal dikatakan haram, lalu diikuti oleh para pengikutnya, itu masuk kategori syirik. Nah, diceritakan dalam sebuah hadis itu ada seorang bernama Adi. Ini datang kepada Rasulullah dengan menggunakan kalung dari perak yang berbentuk salib. Lalu Rasulullah membacakan Quran surat 9 ayat 31. Yang intinya adalah mereka itu menjadikan rahib-rahib dan orang-orang alim mereka itu menjadi Tuhan selain Allah, dan juga menjadikan Isa sebagai Tuhan selain Allah. Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah ini marah, Adi ini marah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya itu tidak pernah rukuk dan tidak pernah sujud kepada orang alim saya. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah ulama tadi tidak konsisten. Dia tahu kalau itu haram dikatakan halal, kemudian halal dikatakan haram, itu diikuti oleh para pengikutnya, itulah syirik. Nah gini-gini kan kita harus ngerti. Makanya kita harus memahami masalah tauhid dan syirik ini untuk evaluasi diri kita. Karena Allah sudah menegaskan juga bahwa perbuatan syirik tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kalau di Muhammadiyah itu dijaga itu. Yang terkenal dengan slogannya itu memberantas penyakit TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Takhayul dan khurafat itu masuk jenis-jenis kesyirikan, itu dijaga. Jangan sampai orang Muhammadiyah melakukan kesyirikan. Kemudian yang bid'ah itu adalah dalam rangka ibadahnya jangan sampai mengada-adakan aturan-aturan tersendiri, kecuali mengikuti Allah dan Rasulnya. Itu dijaga. Ya, makanya di akhir bulan Zulhijjah ini menjelang bulan Muharram 1447, kita evaluasi diri kita, karena Allah sudah berpesan kepada kita sebagaimana yang saya bacakan tadi dalam imam-imami tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ya orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah diri ini memperhatikan apa yang telah dikerjakan untuk hari esok. Nah ini sebenarnya sebuah perintah secara tidak langsung untuk evaluasi diri kita. Apa yang kita kerjakan untuk hari esok yang sudah kita kerjakan, nah kita evaluasi sekarang. Kalau kurang pas kita benarkan. Ya, semoga dengan tahun baru nanti kita punya semangat baru, mempunyai pandangan keagamaan baru yang selama ini mungkin kita anggap biasa-biasa, ternyata menjadi tidak biasa misalnya. Nah kita berbahagia di tahun-tahun yang akan datang ini, semoga Allah memudahkan urusan kita. Sekian, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.